Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dhammattha Wagga, kelompok bait tentang orang adil. Bait 268 dan 269. Bait 268. Namo ne namuni hoti mulharupo awindasu yo catulang wapaggahaiha waramadaya pandito. Bait 269. Papani pariwanjeti samuni tenaso muni yo munati ubholoke muni tena paucati. Bait 268. Artinya, tidak hanya karena berdiam diri seorang menjadi orang suci muni apabila ia dungu dan bodoh, bagaikan memegang sepasang neraca, orang bijaksana melaksanakan sesuatu yang baik dan menghindari yang jahat. Bait 269. Artinya, karena seseorang dapat memilih apa yang baik
dan menghindari apa yang buruk, maka ia disebut sebagai orang suci. Demikianlah, ia yang telah mengerti kedua kelompok, batin maupun jasmani, patut disebut orang suci. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 268 dan 269 Dhammatta Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah para pertapa bukan pengikut Sang Buddha. Terhadap orang yang mempersembahkan makanan atau benda-benda lain kepada para pertapa, mereka akan mengucapkan kata-kata pemberkahan. Mereka akan berkata, "Semoga engkau bebas dari bahaya. Semoga engkau menjadi makmur dan kaya. Semoga engkau panjang umur," dan sebagainya. Pada waktu itu, para biku murid Sang Buddha tidak mengucapkan apapun setelah menerima sesuatu persembahan dari murid awam mereka. Hal ini karena selama masa 20 tahun pertama setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, para biku tetap berdiam diri, sedangkan para pertapa bukan pengikut Sang Buddha mengucapkan hal-hal yang menyenangkan bagi murid-murid mereka. Orang-orang mulai membandingkan kedua kelompok tersebut. Ketika Sang Buddha mendengarkan itu, beliau mengizinkan para biku mengucapkan kata-kata pemberkahan kepada murid-murid mereka setelah menerima persembahan. Akibatnya, semakin banyak orang yang mengundang para pengikut Sang Buddha untuk menerima dana makanan. Kemudian para pertapa dari ajaran lain berkata dengan menghina, "Kami taat pada praktek pertapaan dan berdiam diri, tetapi pengikut Samana Gotama berbicara banyak sekali di tempat makan." Mendengar kata-kata yang merendahkan itu, Sang Buddha berkata, "Para biku, ada orang yang tetap berdiam karena mereka bodoh dan takut. Dan ada yang tetap berdiam karena mereka tidak mau membagi pengetahuan mereka yang mendalam kepada orang lain. Jadi, orang tidak menjadi seorang pertapa hanya dengan tetap berdiam. Hanya orang yang telah mengatasi kejahatan yang dapat disebut seorang pertapa." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 268 dan 269 berikut ini. "Tidak hanya karena berdiam diri, seorang menjadi orang suci, muni, apabila ia dungu dan bodoh, bagaikan memegang sepasang neraca, orang bijaksana melaksanakan sesuatu yang baik dan menghindari yang jahat. Karena seseorang dapat memilih apa yang baik dan menghindari apa yang buruk, maka ia disebut sebagai orang suci. Demikianlah, ia yang telah mengerti kedua kelompok, batin maupun jasmani, patut disebut orang suci." Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang